Jemaat Tuhan terkasih, salam. Salam. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita. Bapak, Mama, Saudara sekalian, jika ada anak-anak di dalam rumah, kalau setiap hari itu dia pun kerjaannya main game, tidur-tidur, babalas WA, tidak kerja apa-apa juga, tiba-tiba pagi-pagi dia bangun tidur, dia mulai sapu, pel, dia mulai ikut mama di belakang masak dan lain sebagainya. Itu biasa ada satu kalimat keluar dari orang tua, apa kira-kira? Ini tahu ini roh apa suhinggap sandia ini, kok ini hari dia berubah. Atau yang biasa, tukang marah-marah, tukang masparak, tukang bamaki di dalam rumah. Tiba-tiba dia pun kata manis, sweet sekali. Pasti istrinya akan bilang, bapak ini hari kerasukan roh apa ini? Bapak mama pernah satu kali di kos, dulu saya masih di kos, ada saya punya teman, dia FKIP. Anaknya pemabok tiap hari. Dia tidak pernah tahu itu pintu gereja Indo Esapa itu sebelah mana, juga dia tidak pernah tahu. Tidak. Tapi pernah satu kali, mulai dari hari Jumat itu, saya lihat dia kurung diri di kamar. Saya lewat dari dia punya kamar. Bab tua di dalam ada pegang Alkitab, kau baca. Ini apa yang singgap sandia kau ini? Berapa hari itu dia hanya keluar pergi beli makan, pulang dia buka Alkitab kau dia baca. Hari Minggu pagi-pagi saya lihat dia rapi. Masuk singgah kamar. Teman, ada amplop kah? Saya amplop pergi apa? Mau taruh nasar. Dalam hati saja bilang tumben. Hari itu di gereja. Hari itu. Pulang-pulang itu sepanjang hari Minggu dia masih baca Alkitab terus. Frenya itu hanya makan sah. Saya lihat dia pegang jalan pi mana juga pada ini Alkitab. Hari Senin dia punya malam. Kaget itu kamar penuh ulang. Banyak anak-anak mabok kembali di dalam situ. Ini hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Berasa kayak dia bertobat, hari Senin dia ulang lagi. Saya bilang ini roh kok hingga hanya 3 hari saja. Ternyata apa Bapak Mama? Hari Seninnya itu dia ujian skripsi. Dan dia lulus. 2 hari, 3 hari itu dia berdoa, tikam lutut, baca Alkitab supaya hari Senin bisa ujian skripsi. Habis itu dia mabok ulang. Yang kasus-kasus seperti ini ada tidak di kita? Kita hidup seperti biasa, bangun pagi sampai tidur malam seperti biasa, tanpa pedulikan Tuhan. Tiba-tiba kita kena masalah. Alkitab itu hampir 24 jam, seakan-akan ada Alteko di kita putangan, ada Alkitab. Berasa kayak persekutuan doa juga kalah dari kita berdoa 24 jam. Tapi kadang-kadang juga Tuhan waktu bilang sonde, berat kita hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini firman Tuhan di dalam Galatia, saya tidak mengulang lagi apa isinya. Ada beberapa poin kita bisa tangkap dari dalamnya. Yang pertama bahwa yang namanya pengikut Kristus hidup tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh seperti itu tadi itu. Dapat hingga habis. Dia buka di hati luas-luas selebar lapangan. Roh Kudus mari sudah bekerja di dalam saya. 3 hari sah. Habis itu dia berubah kembali. Hidup anak-anak Tuhan, hidup pengikut Kristus tidak boleh setengah-setengah. Kalau dia mau hidup di dalam Tuhan, dia harus hidup di dalam Tuhan. Ketika dia ada datang ke gereja, pikiran, perasaan, fokusnya itu harus ada di dalam gereja. Jangan sementara di gereja baru pikir, aduh tadi pagi mau datang lari ke gereja, ini babi belum makan, ini suka laparan setengah mati. Ada yang sebelum datang ke gereja dia buat pekerjaan sedikit dulu, dia bilang, oh sudah pulang ke gereja, pulang dari gereja baru lanjut kerja. Di sementara di gereja kita berpikir, aduh ini sebentar kerja ke mana.
Ada yang sementara ada di gereja berpikir, Pak Pendeta khotbah cepat-cepat sudah kok. Ini sebentar ketong ada mau pimako ini. Ada yang ada sementara di dalam gereja tapi dia pun pikiran sudah di luar. Ini sebentar ada mau berangkat di mana. Vokal grup loncat nyanyi terlalu banyak. Nanti gereja terlalu lama. Nanti kami mau berangkat ini sudah terlalu terlambat ini. Bapak mama saya umpamakan dengan uang 100.000. Bapak mama kalau pergi ke pasar, uangnya terobek setengah, bisa belanja atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa kalau terobek setengah, pergi di penjual bilang, Bapak ini uang 100.000 terobek setengah, anggap 50.000 . Tidak bisa. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidup anak-anak Tuhan hampir sama seperti itu. Kalau tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa setengah dunia, setengah Roh Kudus, tidak bisa. Tidak bisa setengahnya daging, setengahnya roh, tidak bisa. Dia harus seutuhnya roh. Hampir sama seperti uang tadi. Kalau setengah tidak laku, begitu. Dia punya nilainya bukan setengah, tapi 0. Nilainya 0. Kalau tanpa Roh Kudus, kita bilang oh, sudah. Kita setengah sah. Tidak bisa, itu 0. Tanpa roh engkau 0. Karena tubuh tanpa roh dia tidak akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita kosong, 0 kabut. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini diperhadapkan kepada kita hal yang kedua, diperhadapkan kepada kita. Kita selalu mengingat, menghafal tentang buah-buah roh. Guru-guru sekolah minggu ajar anak-anak sekolah minggu dari kecil untuk menghafal buah-buah roh. Anak-anak katekesasi menghafal buah-buah roh. Saya tidak tahu sekarang orang tua masih kasih ingat tiap anak tentang buah-buah roh atau tidak. Atau jangan sampai orang tua lupa buah-buah roh ini seperti karmana. Apel kah, mangga kah, pisang kah? Buah-buah roh tadi kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Tentang yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 dan kita kasih tahu kita punya anak-anak tentang hal tersebut. Tapi kita lupa bahwa nanti anak-anak kita akan berhadapan. Anak-anak kita itu mereka akan berhadapan dengan dunia yang juga di dalamnya itu ada sekitar 13 sampai 15 perbuatan daging yang lupa kita kasih tahu kepada mereka bahwa itu dosa. Kita hanya kasih tahu kepada mereka bahwa ada 9 buah roh. Tapi kita lupa dan mengabaikan bahwa ada 15 perbuatan daging yang harus kita silih. Orang tua dan juga anak-anak harus ingat juga ini 15 perbuatan daging. Kenapa? Karena orang hanya ingat-ingat roh, orang tidak omong ini perbuatan daging. Ini perbuatan daging dirasa seperti hal umum begitu. Sehingga apa? Penyembahan berhala itu menjadi perbuatan umum. Percabulan itu menjadi hal yang biasa. Perselisihan itu hal kecil, kok hal biasa. Selisih kecil-kecil Tuhan tidak marah, itu dosa kecil. Iri hati, dengki. Tidak suka lihat orang senang dan senang sekali lihat orang susah. Selalu ada iri hati, selalu ada amarah. Tidak boleh lihat orang lebih. Bapak mama, ini kita harus tanamkan juga di kita punya anak-anak. Kamu ikut ini 9 roh, ini buah roh. Tapi kamu harus ingat di dunia ini ada 15 perbuatan daging yang kamu harus silih anak-anak. Dan juga kita orang tua juga. Ajar sandong, nah kita juga sebagai guru harus duluan buat itu. Dan kita perlu jujur bahwa 15 hal daging ini nih ada di dalam gereja. Ada di dalam persekutuan kita. Ada yang tidak senang untuk kita ini selalu bersekutu. Ada yang senang untuk kasih pecah belah. Dan itu tanpa dia sadari. Seakan-akan sudah mendarah daging. Kenapa?
Karena dia tidak suka silih hal-hal itu. Dipikir itu hal biasa. Jangan bilang ini hari orang masuk gereja dengan klom 5 cm, besok dia pakai klom yang 12 cm. Dia tidak bisa lihat orang lebih. Besok orang pakai 12, besok dia 17, kok dia jatuh di depan sana. Bapak Mama, ketika kita memilih untuk menjadi anak-anak Allah dan dikuasai oleh Roh Kudus, pada saat yang sama kita juga memilih untuk buang itu hal semua. Begitu. Sehingga hidupnya tidak setengah-setengah. Ketika engkau memilih tanganmu pegang Alkitab, maka engkau juga memilih tanganmu untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Seperti itu. Ketika engkau memilih matamu untuk membaca dan melihat kebenaran firman Tuhan dan melihat mujizat Tuhan di sekitar kita, keagungan Tuhan di sekitar kita, pada saat yang sama juga engkau harus memilih bahwa matamu itu dipergunakan untuk melihat semua hal-hal baik. Ketika akal pikiranmu memilih untuk menerima hikmat yang daripada Tuhan, maka pada saat yang sama juga engkau harus memilih pikiranmu itu dikuasai hanya oleh Roh Kudus. Tidak boleh ada pikiran-pikiran lain. Tidak boleh ada rancang-rancang yang jahat ke seorang lain. Saya selalu kasih ingat, mau berdoa malam dan malam hari itu waktu yang paling krusial. Waktu yang paling krusial untuk kita jatuh dalam dosa. Itu mulai dari jam 9, 10, 11 ke atas. Kalau belum bisa tidur, itu waktu yang paling rentan untuk kita jatuh dalam dosa. Contohnya, tidak bisa tidur, tutup mata, ingat, aduh ini satu tadi disuk. Buang muka sampai ini. Lu tunggu besok Mulai rancang, mulai tidur itu mulai rancang. Besok kau tunggu. Saya dekat-dekat kau muka berusaha buang jauh-jauh. Ketika tidak bisa tidur malam, mulai tangan itu akan mulai pegang HP. Itu Nona tadi itu dia ada posting apa. Dia tidak ingat bahwa dia punya istri ada tidur di sebelah. Itu waktu-waktu paling krusial Bapak Mama. Waktu-waktu paling krusial. Sehingga ketika engkau memilih pikiranmu untuk ada di dalam penyertaan Roh Kudus, pada saat yang sama juga engkau harus memilih pikiranmu itu jauh dari keinginan daging. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini Tuhan kasih ingat kepada kita 9 buah-buah roh. Dimulai dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Paulus tulis itu tuh bukan dia hanya sekedar tulis begitu sah. Bukan kok dia tulis begini keluar apa dari otak langsung, tidak. Ketika dia tulis itu hikmat Tuhan turun. Kenapa dimulai dengan kasih? Karena kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau tanpa kasih maka daging akan menguasai engkau. Ketika ada kasih maka engkau mengasihi Allahmu dan mengasihi sesamamu. Maka tidak akan ada kejahatan yang ada dalam pikiranmu. Begitu. Harus dimulai dengan kasih. Lalu kemudian dia diikuti oleh ini di mana? Ini ayat tungsu hilang semua. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setelah ada kasih, Bapak Mama, itu yang mulai kedua, ketiga, keempat, sampai ke-8, ke-9 itu kita akan kuat. Dan yang paling terakhir itu tentang pengendalian diri. Penguasaan diri. Ini kenapa dia menjadi benteng terakhir, Bapak Mama? Kenapa dia harus menjadi benteng terakhir? Supaya pengendalian diri ini harus ada di benteng terakhir supaya ketika engkau merasa bahwa kasih itu sudah tidak ada di sekitar engkau akan mengendalikan dirimu supaya engkau tidak jatuh ke dalam dosa, amarah, dan dendam. Engkau akan bertahan pada titik itu. Tidak kehilangan kasih, tapi juga tidak jatuh ke dalam dosa. Ketika ada kemarahan di sekitarmu, setiap saat engkau dimarahi, dikasari, engkau tetap mengendalikan dirimu supaya engkau tidak jatuh juga dalam kekasaran yang sama. Sehingga ketika kelembutan itu hampir hilang dari dalam hatimu, engkau pun tidak menjadi kasar terhadap orang lain.
Itu inti dari pengendalian diri yang Paulus maksudkan. Dia menjadi benteng terakhir bagi kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Dia menjadi benteng yang paling terakhir pada diri kita. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita tidak lagi mengalami yang seperti dialami oleh para murid-murid. Hush, turun roh langsung nyala api di atas kepala kita. Kita tidak lagi mengalami. Apakah kita sudah mulai kehilangan kuasa roh itu? Tidak ada lagi yang dalam ini gereja tiba-tiba Bapak Minggus maju ke depan baca puji-pujian pakai bahasa Aram begitu. Atau Bapak Jimmy sebentar pengakuan dosa tiba-tiba baptisu pakai bahasa Arab begitu. Kita kemudian tidak lagi dikuasai dengan bahasa-bahasa sama seperti waktu Roh Kudus turun. Apakah kuasa itu hilang? Hari ini kita ada dalam peringatan. Peringatan itu artinya apa? Memperingati sesuatu yang pernah terjadi. Dulu sudah pernah terjadi. Dulu sudah dicurahkan kuasa roh itu. Dan roh itu sudah ada di dunia. Dan kita percaya roh itu sedang ada di tengah-tengah kita. Bapak Mama, di tengah-tengah kita. Tapi kemudian kita bertanya, kenapa kita tidak bisa berbahasa roh? Kenapa tiba-tiba pas saya butuh saya ketemu dengan bule orang Itali, tiba-tiba coba roh kuasai saya supaya saya bisa bahasa Itali dan saya injili dia? Kenapa tidak bisa seperti itu? Kenapa saya tidak bisa berdoa tumpang tangan dan orang sembuh? Kenapa malah saya punya diri sendiri yang sampai saat ini masih dipenuhi dengan pergumulan, sakit penyakit, kesusahan dan lain sebagainya? Apakah roh itu tidak bekerja? Bapak Mama, pertanyaan ini seharusnya kita tidak lontarkan keluar, tapi kita telan untuk kita mengerti dalam diri sendiri. Kenapa roh tidak bekerja di dalam kita? Roh itu sudah ada, sudah dicurahkan. Kenapa dia tidak bekerja di dalam kita? Bertanyalah. Bapak Mama, saya mau andaikan begini. Contoh, Oncu Paul datang ke saya, Bapak Pendeta, bisa bantu saya kah? Apa? Ada masak apa di belakang kah saya makan? Itu pasti dari depan pintu masuk, bisa tembus ke belakang. Tanya, ada makan apa? Makan. Kenapa? Karena saya tahu, oh, ini umat Tuhan, saya kenal dia, ini Oncu Paul masuk ke rumah dan dia mau makan. Dia makan, oke. Tapi tiba-tiba ada orang dari luar mana tiba-tiba datang langsung masuk nyelonong, masuk makan, buka tudung saji lalu makan. Kira-kira kalau saya istri lihat itu dia tidak berteriak? Pasti dia akan berteriak, tolong, ada pencuri di dalam. Pasti. Kenapa? Karena ini orang kami tidak kenal. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pun begitu. Minta, cari, ketoklah. Hubungan kita dengan Tuhan, kalau betul-betul kita datang ke hadapan hadirat Tuhan dan dikenal sebagai anak-anaknya, Bapak Mama, apapun permintaanmu, Tuhan tidak melepaskannya dengan sia-sia. Dia akan menjawab sesuai dengan kehendaknya yang penuh damai sejahtera. Tapi kalau kita dengan kitab hidup masing-masing refleksikanlah, saya sudah sedekat apa dengan Tuhan, silahkan. Lalu kemudian kita ngotot minta Tuhan, saya doa minta, tapi tidak pernah dijawab. Apakah memang betul Tuhan tidak jawab? Ataukah kita yang seperti Yunus yang kemudian lari terlalu jauh dari Tuhan sampai ke Tarsus? Ini mari kita berefleksi ke dalam diri kita. Kenapa sampai roh belum bekerja? Jangan sampai kita yang terlalu jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita yang tidak mau buka kitab hati untuk Tuhan bekerja. Jangan sampai kita masih terikat dengan begitu banyak hal-hal daging sehingga roh itu tidak akan berbuah di dalam kita. Pilihan ini datang kepada kita. Bapak Mama mau pilih yang mana? Silahkan. Tapi berdasarkan nasihat firman Tuhan hari ini, berbuah-buahlah di dalam roh.
Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.